Di Legacy Prep, kau entah jadi predator atau mangsa. Di puncak rantai makanan, ada Nero Caruso dan Cassandra Ross. Raja dan ratu yang mutusin kau yang mana. Kalau mereka menyukaimu, kau diterima. Dan kalau mereka nggak suka, ya, semoga kau bisa bertahan hidup. Sia, tolong jangan perhatiin aku. El, di sini, ayo. Oh, dan apa aku lupa bilang? Mereka membenciku. Kalian kenapa sih? Aku nggak lakuin apapun padamu. Keberadaanmu saja sudah bikin aku kesal. Jalang miskin compang-camping sepertimu nggak cocok di Legacy Prep. Iya kan, Nero? Terserah kau saja, sayang. Jangan ganggu aku. Sial, sebentar lagi jadi meriah. Tunggu, kau mau ngapain? Kau menjijikan, El Buchanan. Aku cuma mau bersihin kau. Oh sial, putingnya mengeras. Dia kedinginan atau dia terangsang oleh ini? Cewek murahan begitu, jelas banget rangsang. Ini satu-satunya perhatian yang bakal dia dapatin dari Nero. Cewek murahan. Sayang, Kita selesain ini lain hari aja. Ayo pergi. sayang, tunggu aku. Ayah mau ketemu aku. Kakakmu bikin keluarga kita di posisi sulit. Lihatlah. Kenapa rasanya cewek itu familiar? Seorang pelayan mungkin lihat kakakmu bunuh pengkhianat. Nero, ayah perlu kau cari tahu apa dia lihat jelas muka luka malam itu. Dia nggak boleh jadi saksi. Terus kenapa kita nggak urus saja? Karena dia baru 17 tahun. Kau tahu aturannya, keluarga kita nggak bunuh anak di bawah umur. Jadi, ayah perlu kau pakai pesonamu dan menangin kepercayaannya. Seharusnya nggak sulit buat anak sepertimu. Tapi, kalau dia mau aduin kita ke polisi, tugasmu adalah bungkam dia. Waktu dia umur 18, ini kesempatanmu buat buktiin kau Caruso sejati. Cowok sukses. Bisa ayah andalin kau? Tentu saja. Kasih aku sebulan. Enggak. Seminggu. Aku bakal bikin dia nurut banget sama aku. Aku nggak akan kecewain ayah. Omongan yang cocok buat anakku. Jadi siapa namanya? Itulah kenapa kau cocok buat ini. Kau bakal temuin dia di sini. Dia satu sekolah denganmu. Namanya El Buchanan. El Buchanan? Maaf sayang. Aku bikin kau takut. Minggir. Kau nggak bikin aku takut, Nero. Kau mau apa? Aku rasa cara kita mulai salah. Ayo kita lupain masa lalu dan coba berteman. Kau tindas aku 3 tahun. Itu sudah masa lalu. Bikin aku sengsara. Dan aku nggak pernah lakuin apapun. Itu namanya bukan cara mulai yang salah, Nero. Itu namanya bajingan. Kita nggak akan pernah berteman. Kau cukup berani, El Buchanan. Aku akui itu. Tapi aku dapat tugas dan aku mau selesain. Kau ngapain? Bukannya sudah jelas, cuma duduk lebih dekat denganmu. Tempat dudukmu di sebelah Cassandra. Dan aku nggak mau kau duduk di belakangku. Aku nggak peduli, aku lebih suka di sini. Nero, kau ngapain? Mulai sekarang, kita jangan ganggu El. Jangan lupain itu. Oke, diamlah. Kalian ada ujian. Ya, El. Pak Glassman,
Nero nggak di tempatnya. Nggak apa-apa. Semuanya fokuslah pada ujian kalian. Hei. Kembaliin. Aturanmu nggak berlaku buatku. Jadi nurutlah dan temui aku setelah kelas. Aku mau ngomong. Temui dia setelah kelas. Aku bakal lakuin itu waktu babi bisa terbang. Lepasin! Apa-apaan ini? Ini toilet cowok. Dia nggak boleh di sini. Pergi sana. Cepat. Oke, Nero. Siap. Tunggu, jangan pergi! Kau ini kenapa sih? Kau nggak bisa bawa aku ke toilet cowok begitu saja. Aku bakal dihukum. Aku suruh kau temui aku setelah kelas. Kau nggak dengar? Oh, aku dengar. Jelas dan lantang. Dan kenapa aku harus lakuin itu? Kenapa aku harus dengerin omonganmu? Aku lihat kau lihat terus kemarin. Waktu aku cium Cassandra. Kau tertarik sama aku. Tertarik sama kau? Apa kau gila? Kau tindas aku 3 tahun dan berani-beraninya kau tanya apa aku tertarik sama kau? Lalu kenapa kau lihat terus? Kau berharap aku cium kau? Cium kau? Kau bikin aku mau muntah. Biar ku tebak, kau bertaruh sama teman-temanmu buat masuk ke celanaku. Atau kau kalah dalam sebuah tantangan. Dengar, aku nggak bodoh, Nero. Orang sepertimu nggak mungkin tiba-tiba tertarik sama cewek sepertiku. Jadi aku nggak mau ikutan dalam permainan gila apapun ini, oke? Jadi, hentikan saja. Apa kau dengar itu, Jared? Kurasa ada cewek yang menyelinap masuk ke toilet cowok. Sepertinya aku dengar suara cewek di sini. Kenapa dia harus lepas celananya? Periksa bilik-biliknya. Jangan bersuara. Berhenti. Siapa itu? Nero Caruso. Apa ada orang lain di sana? Tentu saja enggak. Ya, belnya sudah bunyi. Kau harus kembali ke kelas. Aku cuma lagi buang air besar. Hampir selesai. Perhatiin ucapanmu. Ayo pergi. Aku yakin aku dengar suara. Apa kau benar-benar harus lepas celanamu? Kalau aku nggak lepas celanaku, gimana mereka bisa percaya aku lagi buang air besar? Aku baru saja selamatin kau. Seharusnya kau berterima kasih. Dan kurasa kau berutang ciuman padaku. Jangan harap. Aku bakal dapatin ciuman sebelum besok. Nero Caruso cium kau? Iu. Oh, Hei, astaga. jangan sekeras itu. Kalau Cassandra dan para pengikutnya dengar, bakal jadi drama. Maaf. Tapi, wah, oke. Apa menurutmu dia menyukaimu? Tentu saja enggak. Itu mungkin cuma taruhan. Kau tahu gimana para cowok. Bodoh. Kalau kau tanya padaku, kau jauh lebih cantik dari Cassandra. Aku nggak akan Terserah. kaget kalau dia suka. Astaga, lepasin dia. Apa katamu? Jalang jelek berwajah cacat. Dengar, aku sudah muak sama tingkahmu, Cassandra. Apa-apaan? Kau nggak apa-apa, Kes? Iya, setelah aku habisi dia. Sini. Cepat cari bantuan. Lepasin aku. Tahan dia.
Enggak, Sepertinya dia sudah lupa diri. Kasihan. kalian semua bisa dipenjara karena ini. Oh iya, pacarku adalah Nero Caruso. Kalau kau kira aku bakal dipenjara, berarti kau jalang bodoh. Hati-hati kutu buku. Tolong, tunggu. Kau suka El kan? Kau harus bantu dia. Teman-teman marahin gunting ke dia di kantin. Mereka bakal menyakitinya. Tolong. Siap. Enggak, lepasin aku. Enggak. Kalian ngapain? Hei, kau gak apa-apa? Nero Caruso, selamatin aku. Kenapa kau belain dia? Kau pacarku. Seharusnya kau bela aku. Kita raja dan ratu di sekolah ini. Sudah kubilang jangan sentuh dia. Kau ini kenapa sih? Dia cuma pelayan. Ini sekolahku. Ingatlah posisimu. Sebaiknya aku nggak lihat kalian sentuh El lagi. Dan hubungan kita sudah selesai. Dan itu berlaku buat kalian semua. Kalau kalian mencoba menindas El Buchanan lagi, kalian harus lewatin aku. Oke, jujurlah padaku, kenapa kau baik banget sama aku? Karena aku menyukaimu. Enggak, Gimana kau bisa tahu enggak? karena kau adalah Nero Caruso dan aku bukan siapa-siapa. Bukannya aku peduli kau suka aku atau enggak, karena aku nggak suka kau. Kenapa enggak? Oke, kenapa kau tanya sebanyak itu? Kau nyebelin banget. Apa kau tahu itu? Kau nggak bisa tindas aku 3 tahun terus berubah 180 derajat dalam 12 jam dan berharap aku nggak curiga sama niatmu. Oke, kau benar. Gini saja, Sabtu ini kau dan aku, kita kencan. Sebut saja permulaan. Kenapa jantungku berdetak begitu cepat? Enggak, sadarlah El, dia mungkin cuma mau masuk ke celanamu. Enggak, aku nggak mau seks denganmu. Memangnya aku minta seks denganmu? Enggak, aku minta kencan denganmu. Ya ampun, aku ngomongin itu keluar. Kau mikirin seks sama aku? Halo Dr. Lee, aku mau tanya tentang sperma suamiku. Dia membekukannya di sini. Sebentar lagi hari jadi kami, jadi aku mau kasih dia kejutan dengan bayi. Bu Natali, suamimu sudah donasikan semua simpanan spermanya ke seorang wanita. Itu sudah 6 tahun yang lalu. Apa dia nggak beritahu kau? Brianna Hill, itu mantan pacar suamiku. Astaga, aku rasa matanya mirip matamu. Iya. Astaga, enggak, dia mirip banget kau. Ethan? Hei, iya, aku bilang akan ke kau. Kenapa kau pergi sendiri? Iya, lihat, Brianna baru saja punya anak laki-laki. Aku ketemu dia pas kesini. Enam tahun lalu aku jadi lumpuh karena selamatkan Ethan. Itu hancurkan mimpiku untuk punya anak. Dia bersikeras vasektomi biar aku nggak merasa bersalah. Tapi aku desak dia untuk bekukan spermanya cuma untuk berjaga-jaga. Aku nggak pernah bayangkan dia akan pakai itu untuk punya anak sama mantannya, Brianna Hill. Kau sudah menikah sama Natalie selama 6 tahun. Kau serius sama sekali nggak cinta dia? Aku nikah sama Natalie karena kasihan. Itu doang. Satu-satunya wanita yang aku cinta itu Brianna. Dia besarkan anakku di negara lain. Apa kau tahu betapa sulitnya itu? Tapi Natalie sudah jadi istri yang baik selama bertahun-tahun. Dia sudah urus segala keperluanmu. Dia bantu karirmu. Kalau dia tahu anak Brianna itu anakmu, dia akan tinggalkan kau. Dia nggak akan tahu. Meski dia tahu, dia nggak punya tempat tujuan. Orang tuanya mati, dia bahkan nggak bisa jalan. Dia nggak akan ceraikan aku. Bagaimana bisa kau bilang begitu? Natalie?
Aku akan kasih kalian waktu. Hei. Sini. Matamu sembab. Apa kata dokter? Oh, Dengar, meski kakimu nggak akan pernah pulih, aku akan tetap jaga kau. dia sudah baik padaku selama 6 tahun pernikahan kita. Aku akan kasih kau kesempatan terakhir. Ethan, aku mau punya anak. Ethan, kata dokter, aku sudah boleh punya anak. Kita bisa... Kenapa kau tiba-tiba bahas ini? Kakimu bahkan belum pulih. Aku sudah bilang, aku nggak butuh anak, cuma butuh kau. Dia masih bohong padaku. Kalau begitu, pernikahan kita berakhir, Ethan. Halo, Tante Grace. Aku akan tinggal di Switzerland sama kau. Apa Ethan juga ikut? Enggak. Aku akan ceraikan dia. Iya, kau terlalu baik ke dia. Dia memang bajingan. Kau terlalu banyak berkorban dan dia nggak pernah sadar itu. Kau ingat Zack Clark? Kalian selalu bersama waktu kecil. Dia di New York untuk bisnis dan akan kembali ke Switzerland dalam 5 hari. Aku akan minta dia untuk dampingi kau pulang. Terima kasih, Tante Grace. Aku butuh kau urus surat cerai. Aku akan ceraikan Ethan. Aku pergi sebentar cek pasien di sebelah. Apa ada orang yang menemanimu? Oh ya, suamiku sebentar lagi sampai. Silahkan pergi saja. Oke. Hei, maaf aku telat, meetingnya agak lama. Gimana kabarmu? Oh, aku baik. Terapinya sudah dimulai. Kau mau air? Iya. Akan kuambilkan. Kalau aku nggak tahu dia diam-diam jadi ayah dari anak mantannya dengan spermanya sendiri, aku masih akan pikir dia suami yang sempurna, seperti orang bodoh. Apa? Oh iya, oke. Aku akan segera ke sana. Maaf, aku ada telepon dari kantor. Aku harus pergi. Tapi, Ethan... Kau akan baik-baik saja. Kau sudah hampir selesai dan sepertinya semua baik-baik saja. Aku sungguh harus pergi. 6 tahun pernikahan, tapi sebuah telepon dari Brianna langsung buat dia pergi. Ethan! Ethan, ada api! Kembalilah! Enggak, aku nggak bisa gerak. Aku nggak bisa gerak. Aku cuma pergi 5 menit saat mesin IMS-nya terbakar dan ini terjadi. Suami Bu Natali harusnya ada di sana, tapi dia di ruangan wanita lain dan malah jaga dia. Kasian sekali Bu Natali. Kalau kita nggak temukan dia tepat waktu, aku nggak bisa bayangkan yang terjadi. Ethan, di mana bantalku? Ethan, kata dokter ada benjolan kecil di dadaku. Apa kau bisa bantu cek? Hah, tapi... Tenang saja. Ini juga bukan pertama kalinya. Maksudku, kita bahkan punya anak, bukan? Apa yang kau rasakan? Aku nggak tahu. Gimana kalau sedikit ke bawah? Gimana rasanya? Lembut. Ethan, kalau kau nggak bisa lepaskan mantanmu, baiklah. Aku akan biarkan kau miliki dia.
Adam, aku butuh surat cerainya. Besok. Bu Natalie Hayes, maksudku Bu Natalie, kau bangun perusahaan ini dengan suamimu. Apa kau yakin mau pergi tanpa dapat apapun? Iya, aku mau cerai tanpa keributan. Ini surat cerainya. Cuma perlu tanda tanganmu dan tanda tangan suamimu. Hei, Tante Grace. Zack, apa boleh minta tolong? Natalie sudah putuskan untuk tinggal sama aku. Apa kau bisa dampingi dia kembali ke Switzerland? Tentu saja. Apapun untukmu. Dadah. Wow, kapan terakhir ketemu Ned? Pria yang tinggi dan hitam berdiri di depan lemari. Lalu dia keluarkan tangan panjangnya yang menyeramkan. Zack, aku takut. Jangan takut, Nat. Ini cuma cerita. Apapun yang terjadi, aku akan selalu lindungi kau. Janji kelingking? Janji kelingking. Ethan! Aku di Cafe Silver Lake. Apa kau bisa datang jemput aku? Lagi hujan deras. Ethan, kau masih cinta aku, ya kan? Brianna, aku sudah menikah. Tapi kau di sini sama aku. Kau pergi waktu istrimu lagi terapi, biar bisa sama aku. Itu pasti ada artinya, iya kan? Oke, baiklah. Ya, aku masih punya perasaan sama kau. Sudah senang? Apa kau terluka, Bu? Kau baik-baik saja? Apalagi tunggu seseorang? Mau kemana? Biar ku antar. Hei, nyalakan pemanasnya. Baik, Pak. Ini? Oh enggak, terima kasih. Enggak apa. Enggak, bajumu. Hei, biar aku bantu. Apa? Enggak apa, aku sudah biasa sendiri. Ini licin, aku nggak bisa biarkan kau jatuh. Lagian salahku hampir tabrak kau tadi, jadi biar aku bantu kau, oke? Oke. Lepaskan tanganmu dari istriku! Lepaskan tanganmu dari istriku! Ethan? Berhenti, Ethan! Berhenti! Dia cuma pria baik yang antar aku pulang. Aku bahkan belum tanya namanya. Tolong. Bajingan. Kau kira aku nggak tahu yang kau lakukan? Mau manfaatkan orang cacat? Jangan panggil dia begitu. Suami macam apa yang tinggalkan istrinya waktu hujan dan sendirian di kursi roda? Maaf, Pak. Kami nggak bermaksud perlihatkan masalah keluarga. Aku sudah bisa dari sini. Terima kasih untuk tumpangannya. Tentu saja. Kalau kau kehujanan, harusnya telepon aku. Kenapa kau naik ke mobil orang asing dan biarkan dia sentuh kau? Aku sudah telepon kau. Brianna yang jawab teleponnya. Kau terdengar seperti lagi sibuk. Ayah! Ayah! Jadi itu anak Ethan dengan Brianna di belakangku.
Natalie, dia Sayang. Hei, ingat yang kita bicarakan? Harusnya kau panggil dia Om Ethan. Oke. Natalie, jangan salah paham. Chase, dia nggak punya ayah. Dan dia suka banget sama Ethan. Makanya dia panggil ayah. Brianna. Ya. Kenapa mereka di rumahku? Brianna kembali karena alasan medis. Aku biarkan dia dan Chase tinggal sementara di sini. Jangan disalahartikan. Bajingan kau, Ethan. Kau bawa mantanmu dan anak yang kau diam-diam miliki dengannya ke rumahku, dan kau bertingkah seperti nggak ada yang terjadi. Baiklah, tinggallah selama yang kau mau. Terima kasih. Biasanya dia akan marah. Kenapa dia begitu tenang? Oh, ups. Maaf, kau nggak dikasih tahu. Ethan kasih kami kamarmu. Sesuatu dari kasurnya buat punggungku lebih baik. Karena aku sudah banyak menderita. Itu cuma kamar. Oh, ayolah, jangan begitu dramatis, Natalie. Aku sudah minta kamar tamu disiapkan untuk kau. Aku butuh kasur itu untuk kakiku. Dia beli itu khusus untuk aku. Enggak, aku mau kasurku. Kau jahat! Jangan ganggu ibuku! Kamar ibuku! Hentikan itu! Dia pukul aku! Kau ini kenapa sih? Dia cuma anak-anak. Aku sudah bilang, mereka tinggal sementara sama kita. Kenapa kau marah? Aku nggak marah, Ethan. Kalau gitu apa-apaan ini? Kalau kau punya masalah, lampiaskan ke aku. Bukannya ke anak kecil. Iya, benar. Kau ini kenapa sih? Ayo pergi, ayo. Kau jahat sekali. Jadi begitu rupanya. Mereka berdua keluargamu yang sebenarnya. Sementara aku cuma beban doang. Terserah. Lagian kita akan cerai besok, Ethan. Halo, Tante Grace. Oh, Natalie, gimana semuanya? Kau tahu, Zack senang sekali kau kembali ke Switzerland. Terima kasih, Tante Grace. Aku pesan penerbangan besok malam. Jadi, akhirnya aku pergi selamanya. Aku gak sabar ketemu kau, sayang. Bagus. Injak wajahnya. Injak itu. Ngapain kau? Jahat! Jahat! Kau si jahat yang curi ayahku! Chase, kau masih mau ayah bukan? Tentu saja. Kalau gitu buat yang ibu suruh. Itu satu-satunya foto orang tuaku. Peninggalan terakhir mereka untukku. Jangan! Jangan! Enggak! Kau gak akan pernah tangkap aku! Mau ini? Mau ini? Ambillah! Brianna, ibu macam apa kau? Ajari anakmu hancurkan barang orang? Apa kau membesarkan seorang psikopat? Chase, cuma anak kecil. Kau nggak perlu takuti dia seperti itu. Kalau kau marah, lampiaskan aja ke aku. Jangan ke anak kecil yang nggak bersalah. Ethan dia... Kau ini kenapa sih? Dia cuma anak kecil. Kenapa kau selalu ganggu dia? Dia nggak ada masalah sama kau. Apa kau gila? Aku nggak gila. Kau yang gila. Maniak macam apa yang biarkan anak ini buat semaunya? Apa karena dia cuma anak kecil? Atau karena dia itu anakmu? Natalie, itu tuduhan. Tuduhan yang serius. Apa kau tahu betapa pentingnya foto yang baru dia bakar ini bagiku? Itu cuma foto. Kalau kau mau foto, aku akan kasih kau ratusan, ribuan, sebanyak yang kau mau. Apa itu sudah cukup?
Ibu, ayah, aku akan menikah. Pak Benjamin, Bu Sabrina, aku janji akan jaga putri kalian. Aku nggak akan biarkan orang ganggu dia. Nggak sepanjang sisa hidupku. Dasar bajingan. Ini satu-satunya peninggalan orang tuaku untukku. Dasar bajingan. Ini satu-satunya peninggalan orang tuaku untukku. Dan kau tahu itu. Natalie, aku bersumpah nggak bermaksud gitu. Aku nggak bermaksud gitu. Natalie, aku minta maaf. Ini salahku. Kau tahu, kalau kau mau sakiti orang, sakiti saja aku. Astaga. Hei, sudah cukup. Ethan, tolong jangan salahkan Natalie. Ini bukan salahnya, ini salahku. Natalie, tanganmu. Om Ethan, wajah ibu terlalu merah. Kita perlu membawanya ke rumah sakit. Aku rasa pipiku bengkak. Natalie, minta maaf ke Brianna. Sekarang, kalau kau lakukan, aku janji. Aku bantu kau berdiri. Kau mau aku minta maaf ke dia? Gak akan pernah. Gak akan pernah. Baiklah. Kalau gitu tetap saja di lantai. Dengan harga diri gak bergunamu. Dan kakimu yang gak berguna. Ethan, aku gak cinta kau lagi. Besok aku akan pergi. Dan kau gak akan pernah lihat aku lagi. Sudah selesai. Sudah kutandatangani surat cerainya. Cerai? Kau mau ceraikan aku? Cerai? Kau mau ceraikan aku? Dia tanya aku untuk carikan dokumen. Jangan terlalu dramatis. Baiklah, Natalie sangat cinta aku. Dia gak akan pernah ceraikan aku. Apa kau tahu yang kau lakukan? Wajah Brianna masih merah dan bengkak karena ulahmu. Jangan lakukan itu lagi. Ibuku mau makan siang bersama. Dan aku mau kau ikut denganku. Ibu Ethan selalu baik padaku. Setidaknya aku harus pamitan. Halo Cindy. Ethan undang Chase dan aku untuk ikut makan hari ini. Ya, aku nggak ingat kalau undang tamu. Ini makan keluarga. Brianna itu seperti keluarga. Kami tumbuh besar bersama kan? Lagian ini cuma makan siang. Apa masalahnya? Kecuali itu mengganggumu, Natalie. Kalau Natalie nggak nyaman, kami akan pergi saja. Enggak. Aku undang kau. Jangan pergi. Duduklah. Oh. Aku nggak lihat ada yang keberatan kalian berdua di sini. Oh, tuangkan Ya? untukku. Kau mau, nak? Wah, Pak Ethan benar-benar rawat Brianna dan anaknya. Kalau aku nggak tahu, aku akan pikir mereka bertiga keluarga. Ya, Brianna itu mantannya. Mereka bersama selama 10 tahun. Aku rasa Natalie cuma isi peran sementara selama ini. Aku sudah kenyang. Permisi, aku akan cari udara segar. Silahkan lanjutkan. Natalie wanita yang baik. Dia alasan kau masih hidup. Kalau kau sakiti dia, mampus kau. Ibu berpikir terlalu berlebihan. Natalie cuma lagi sensitif aja. Baiklah. Tapi ku ingatkan, Natalie satu-satunya menantu yang akan kuakui. Lihat ini. Chase itu anak kandungnya Ethan. Kalau aku jadi kau, aku sudah akan pergi. Aku pikir itu yang terbaik untuk semuanya. Kau kesini cuma untuk pamer. Kenapa? Karena Ethan gak akan kasih Chase nama keluarganya. Selama aku istri Ethan, kau akan selalu jadi simpanannya yang rahasia dan kotor, dan anakmu akan jadi anak haram. Dasar murahan! Jangan bicara gitu ke ibuku! Hei, berhenti! Brianna, suruh anakmu berhenti. Anak baik.
Gimana kalau lempar dia ke kolam renang, lalu ayah akan jadi milik kita? Brianna, kau sudah gila. Kau suruh anak membunuh aku. Iya. Ayah milik aku dan ibu. Enggak, berhenti. Ibu, enggak. Om Ethan, tolong. Ethan, tolong aku. Tentu saja di antara aku dan Brianna, dia akan selalu pilih Brianna. Kau nggak pernah cinta aku. Aku kira akan kehilangan kau. Bukannya ini yang kau mau. Kau tolong Brianna. Kau pilih dia daripada aku. Lagi. Maaf. Aku nggak tahu kenapa. Aku cuma panik. Tapi aku janji akan tebus itu. Aku bersumpah. Gimana kau akan tebus itu? Gimana kalau aku bilang, Brianna yang suruh anaknya dorong aku ke kolam? Apa kau akan laporkan dia agar dia ditangkap? Natalie, aku tahu kau marah, tapi itu tuduhan yang serius. Brianna nggak akan pernah lakukan sesuatu seperti ini. Sudah kuduga itu. Aku tahu kau lebih percaya dia daripada aku. Oke, kau tahu, terserah, aku sudah muak. Aku mau cerai. Aku mau cerai. Apa tadi katamu? Aku bilang... Maaf. Gimana kalau ini penting? Pergi saja. Dengar, aku akan segera kembali. Aku janji segera kembali. Ethan gak pernah cinta aku. Dia cuma cinta Brianna. Aku tahu dia gak akan pernah setia sama aku. Jadi aku sudah bulatkan keputusan. Aku akan pergi. Dadah, Ethan. Semoga kita gak pernah ketemu lagi. Kenapa aku merasa gak tenang? Seperti Natalie akan pergi dariku. Tunggu, aku mau kau kembali ke rumah sakit sekarang. Cepat! Kau, Zack. Kau, Nat? Ya, bukannya ini suatu kebetulan? Sudah siap pergi dari sini? Sangat siap. Natalie? Saat ini kondisinya masih sama seperti biasa. Sejujurnya, dengan kondisi seperti ini, saya sarankan untuk menghentikan pengobatan. Kemungkinan dia untuk sembuh sangat tipis. Dokter, walaupun cuma kecil kemungkinannya, saya nggak akan nyerah untuk dia, dok. Selama 3 tahun, kita sudah mencoba berbagai cara. Jujur,
Saya kagum dengan kegigihanmu. Sebenarnya, sekarang ada obat baru yang mungkin bisa menyembuhkan penyakitnya. Tapi, harganya cukup mahal. Berapapun harga obatnya, saya pasti akan berusaha untuk dapatkan uang itu, Dok. Tolong ya, Dok. Tolong bantu saya. Harga obatnya 200 juta sekali injeksi. Oke, Dok. Tolong beri saya sedikit waktu untuk ngumpulin uangnya. Saya pasti akan dapatkan uang itu, Dok. Bu Elena, kamu nggak punya pekerjaan tetap ataupun tabungan. Dari mana kamu bisa dapat uang sebanyak itu? Saya dengar dari suster lain, untuk bayar perawatan sekarang aja, kamu sampai jual darahmu. Dok, saya masih sehat. Jual darah sedikit saja bukan masalah buat saya. Tapi Darius butuh pengobatan ini, Dok. Ini ada sedikit dari rumah sakit. Tidak usah, Dok. Ini aja bantuan kecil. Jangan ditolak. Terima kasih ya, dokter. Terima kasih. Elena, kamu sudah menunjukkan kalau cinta sejati itu masih ada di dunia ini. Seharusnya saya yang berterima kasih ke kamu. Wanita seperti kamu pantas dihargai. Darius, lihat. Banyak yang bantu kita. Aku nggak akan nyerah. Kamu juga nggak boleh menyerah ya. Kamu pasti jadi lebih baik. Sandra, tunggu Bu. Sandra. Saat ini Bintang Emas Group menjadi perusahaan terbesar di kota ini. Tapi posisi CEO masih kosong, Bu. Ada rumor Anda masih mencari putra Anda dan akan menjadikannya sebagai CEO. Apa benar, Ibu? Iya, Bu. Tolong konfirmasinya, Bu. Iya, Bu. Tolong, Bu. Sandra, jawab, Bu. Iya, Bu. Ya, itu benar. Anak saya Darius sudah menghilang selama 3 tahun terakhir. Saya sudah mencarinya selama ini. Grup Bintang Emas selalu menunggu kepulangannya. Ini semua akan diwariskan kepadanya. Bu Sandra, tunggu, Bu. Bu, Sandra. Salam hormat, Nyonya. Anakku Darius sudah hilang selama 3 tahun. Aku sudah suruh kalian semua untuk cari dia. Sekarang, tolong kasih tahu aku. Di mana dia? Liam. Siap, Nyonya. Saya di sini. 3 tahun lalu, anakku sudah hilang. Lanjutkan pencariannya. Cari sampai ke pelosok kota. Baik, Nyonya. Nyonya tenang saja. Berapapun harganya, saya pasti akan menemukan Tuan Muda. Siapapun yang menemukan anakku, dengan otoritas yang dimiliki Grup Bintang Emas, akan aku bantu orang itu untuk naik ke atas. Baik, Nyonya. Tapi kalau aku lihat kalian bermalas-malasan, jangan salahin aku. Aku akan bertindak kejam. Baik, Nyonya. Ini pesanannya, Kak. Kalau Kakak suka jangan lupa datang lagi ya. Tentu dong, aku suka jajanan di sini. Lagian siapa sih yang nggak kenal kamu di sini? Bener, kamu sudah jualan selama 3 tahun untuk biaya pengobatan pacarmu. Itu pasti bukan hal yang mudah kan? Aku nggak ngerasa ini sulit kok. Dari situ pacar aku, wajar aku ngerawat dia. Diterima sebesar Rp200.000. Kak, uangnya kebanyakan. Iya, nggak apa-apa, Kak. Anggap aja itu bantuan kecil dari kami. Mohon diterima. Makasih ya, Kak. Sama-sama, Kak. Darius, nanti kalau uang kita udah cukup, kita beli obatnya ya. Kalau itu terwujud, kamu pasti lebih baik. Kak! Harry, kamu kenapa kesini? Ya kan aku pengen ketemu kamu. Emangnya nggak boleh?
Kak, kamu selama ini udah berusaha payah jualan kue. Hanya untuk biaya pengobatan dia. Kapan semua ini akan berakhir, Kak? Erik, kalau kamu kesini cuma buat maksa aku ninggalin dia, percuma aja. Dulu itu kamu mahasiswa berprestasi, masa depan kamu cerah. Tapi, demi cowok gak berguna kayak gini, kamu tinggalin masa depan kamu, dan lebih milih mutusin hubungan sama keluarga kita. Maaf ya, aku ngecewain mama dan papa. Aku gak bisa kasih kehidupan yang layak buat mereka. Wajar mereka ngusir aku. Jujur aku malu banget ketemu mereka sekarang. Tapi aku gak akan nyerah soal Darius. Tanpa aku, mama dan papa masih punya kamu. Tapi kalau gak ada aku, Darius gak punya siapa-siapa lagi. Kak, kamu udah berjuang sejauh ini. Kalau kamu nyerah sekarang, gak akan ada yang nyalahin kamu. Orang-orang bakal ngerti. Cukup, Erik. Percuma kamu ngomong apapun, aku gak akan nyerah soal Darius. Aku pasti bisa nyembuhin dia. Udah mending kamu pulang sana. Aku harus nyiapin makanan lagi. Kak, ambil ini. Ini kamu dapat dari mana? Gak perlu banyak tanya. Ambil aja. Kalau kamu gak jelasin, aku gak mau ambil. Ada 250 juta di sini. 50 juta hasil dari tabunganku. Sisanya Papa jual rusunnya di kota. Apa? Papa jual rusun? Emangnya kakak pikir dari mana uang kuasi ke kakak tiap bulan sejak kakak diusir? Semua dari uang mama sama papa. Mulut papa emang pedes, tapi hati yang lembut. Dia terlalu malu buat ngasih kakak uang. Jadi, dia bantuin kakak lewat aku. Terus kamu gimana? Kalau rusun dijual, kamu dan calon istri kamu tinggal di mana? Kamu itu kakakku. Dan cowok ini, calon kakak iparku. Ngelihat kondisi kamu sekarang, tentu aja aku harus nolongin kamu dulu. Aku masih punya tangan dan kaki. Aku bisa kerja. Dan aku akan nabung pelan-pelan. Dulu papa ngusir kakak, hanya karena dia emosi sesaat. Tapi, selama ini malah kamu gak pernah balik lagi ke rumah. Beberapa tahun ini, dia semakin tua, Kak. Dan hari ini, hari ulang tahun papa yang ke-60. Jadi, mending kakak ikut aku sekarang ngunjungin papa. Oke, aku pulang sekarang. Loh, Bapak mau kemana? Itu tamu-tamu udah mau dateng loh. Kok Bapak malah mau pergi? Bapak mau ke Pak Karyo, tetangga kita. Bapak mau bantu angkat barang. 1 jam juga selesai kok, Bu. Tapi kan kaki Bapak masih sakit. Itu baru mendingan loh. Udah, gak usah pergi. Dia udah bayar 100.000. Lagian rusun yang di kota kan udah laku. Apa cukup buat Elina ya, Bu? Kita harus pinter-pinter nabung. Papa. Elina. Papa, Mama, maafin Elina ya. Elina udah durhaka sama Papa sama Mama. Kita ini kan keluarga. Untuk apa minta maaf? Papa, Elina dengar kaki Papa sakit ya. Nggak usah khawatir. Kaki Bapak aman kok. Dah, nggak usah khawatir. Papa, Mama, ini Darius pacar Elina. Apa dia
Udah. Dia udah di sini. Biarkan dia tinggal di sini ya. Makasih ya, Pak. Makasih, Ma. Duh, jelek banget tempat ini. Malah berdebu dan jijik banget. Keluarga kakak ipar udah datang. Mari masuk. Ayo duduk. Kalian kasih kita makanan ternak seperti ini? Ini kan ulang tahun Adam yang ke-60. Ini yang kalian gajiin. Dasar nggak tahu malu. Udah miskin, sombong orang pula. Dasar nggak tahu malu. Oh, si Cacat ini di sini juga. Pantes ya kalian itu yang miskin, nggak punya duit, nggak bisa ngasih makanan-makanan enak. Bawa beban itu ke sini juga. Dasar bodoh. Tante benar-benar keterlaluan. Keterlaluan? Tante salah apa? Kalian itu udah jual rusun kalian di kota dan tinggal di tempat umum gini dan kasih kita makanan-makanan murah gitu. Tante! Kakak ipar, maaf. Kami belum bisa menyediakan makanan yang enak-enak. Udah miskin, bawa cowok beban gini ke rumah. Gimana kalau kamu buang aja cowok ini? Darius bukan cowok beban. Dia pacar aku. Elina, harusnya kamu sadar. Iya, betapa miskinnya keluarga kamu. Kamu itu cantik. Ngapain? Masih mau sama cowok kayak gini? Benar, masih banyak cowok di luar sana yang mau sama kamu. Tapi kamu malah milih cowok nggak punya beban gini. Terus kamu ngeluarin duit demi dia. Aduh, gila ya kamu. Kakak kan seorang ibu juga. Kok bisa-bisanya kakak ngomong begitu? Kenapa? Aku salah apa? Kamu juga sama. Jual rusun demi laki-laki nggak guna gitu. Buat apa? Hah? Ini urusan keluargaku, bukan urusan kalian. Kami juga tadinya nggak mau campurin urusan keluarga kalian. Tapi karena kita saudara, saya akan memberikan keluarga kalian hadiah yang sangat mahal. Riko, masuk. Elina, ini Riko Dermanto, anak dari Haris Dermanto, kepala manajer Bintang Mas Group. Sekarang Riko menjabat sebagai manajer utama. Kalian tahu dong, Bintang Mas Group, perusahaan swasta terkenal di Jayatara. Hah? Oh. Jadi ini yang namanya Elina. Ternyata cantik ya. Kayak yang tadi bilang. Apa maksudnya ini? Hah? Apa maksudnya? Tante kesini bawain keluarga kalian menantu yang sangat kaya. Kalau Riko suka sama Elina, berarti kalian beruntung dong. Heh, Elina. Pacar kamu itu dunia penghancur. Sekarang dia lumpuh kayak begitu. Riko suka sama Wajan udah beruntung. Darius itu pacar aku. Aku sudah menentukan pilihan. Soal yang lain aku gak peduli.
Dasar nggak punya otak. Kamu lebih milih sampah daripada emas ini. Terbodoh. Ini cewek tuh banyak tingkah ya. Udah miskin kebanyakan ngomong. Asal lo tahu ya. Gua mau sama lu tuh udah beruntung. Kenapa? Kalau lu sama gua, lu bisa duduk di mansion, belanja mewah, makan enak. Itu kan jauh lebih baik daripada lu sama cowok gak guna kayak. Itu benar. Dengan statusnya Riko seperti ini, dia bisa milih perempuan manapun yang dia mau. Tapi kamu di sini banyak bacot. Udahlah, kamu sama dia aja. Kami mungkin emang miskin, tapi kami masih punya harga diri. Udah. Nggak usah kebanyakan bahasa-bahasa. Sekarang, gue bakal kasih lu uang 1 miliar. Aduh Riko, kamu tuh baik banget. Elina, kamu tuh memang cantik. Uang segitu tuh udah bagus buat kamu. Harus aku tuh bersyukur. Aku udah bilang sama kamu, aku udah punya pacar. Berapapun uang yang kamu kasih, aku nggak akan mau. Dasar nggak punya otak. Kamu lebih milih sampah daripada emas ini. Kamu tuh miskin. Ngapain kamu ngurusin laki-laki nggak guna gini? Darius tuh lagi sakit, jangan dorong dia. Kurang ajar kamu ya. Berani kamu dorong saya. Kasih pelajaran kamu ya. Lepasin. Lepasin tangan. Kalau kamu berani sentuh dia, akan itu buat hidup kamu menyesal. Darius, kamu udah sadar. Darius? Pakai Ipar? Bukannya tadi dia pingsan ya? Terus kenapa kalau dia bangun? Dia tetap aja sampah. Bener. Paling dia sadar sebentar. Habis itu langsung mati. Nggak ada efeknya juga di bangun. Tetap nggak ada guna kok. Lina, aku tahu semua yang kamu alami. Kamu udah menderita selama 3 tahun. Enggak, Darius, aku nggak menderita. Kamu udah sadar sekarang aja itu udah cukup buat aku. Nggak cukup bagi aku. Semua yang kamu dan keluarga kamu lakukan demi aku akan balas itu semua. Dan semua yang udah berani ngehina dia, aku gak akan biarin mereka lolos. Oh, kamu gak bakal biarin siapa? Hei, sebelum lumpuh, kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu pikir, kamu langsung hebat. Hah? Ingat baik-baik, aku akan buat kalian menyesal sampai kalian gak bisa nangis. Si Koboi ini kayaknya udah kehilangan akal sehatnya. Habis bangun dari komanya yang 3 tahun. Kalau gua nekat mau merebut Elina, lo bisa.
Helena, boleh aku pinjam handphone kamu? Halo, Ma. Ini aku. Halo, Mama. Ini aku. Darius sudah ketemu. Akhirnya, selama 3 tahun dia kembali. Selamat ya. Akhirnya Tuan Muda berhasil ditemukan. Siapkan kendaraan. Kita harus berangkat ke Jayatara sekarang. Darius sudah menderita selama 3 tahun. Akhirnya ada perempuan yang baik hati yang mau merawatnya. Aku mau berterima kasih secara langsung kepada perempuan itu. Dan menyapa keluarganya secara resmi. Baik, Nyonya. Akan saya urus semua saat ini juga. Sayang, anak kita sudah ketemu. Anakku diketemukan. Siapkan helikopterku. Aku ingin pergi ke Jayatara. Baik, Panglima. Akan segera saya siapkan helikopternya. Sebelum itu, saya meminta izin kepada Panglima untuk dapat menemani Panglima ke Jayatara. Karena saya berasal dari Jayatara. Baik. Kamu adalah salah satu orang kepercayaanku. Temani aku ke Jayatara. Terima kasih, Panglima. Anakku. Oh, kamu telepon ibumu. Dan kamu berharap dia datang untuk nolong kamu. Kayaknya sih kalau lihat dari penampilannya, ibunya dia cuma penanti miskin deh. Telepon ibumu buat apa? Buat bawa cangkul terus pukul gua gitu, iya? Terus aja kalian bersikap sombong depan saya. Sebentar lagi, kalian akan menangis dan kalian akan mohon ampun sama saya. Oke, karena lo udah bangun, gue langsung tuduh gue. Gue suka sama Elina, dan gue akan kasih lo duit 1 miliar, tapi lo pergi dari sini. Oh, 1 miliar? Aku yakin kamu gak pernah lihat uang sebanyak itu. Ayo cepat berlutut dan berterima kasih sama Riko. Bentar. 1 miliar? Nama kamu Riko Darmanto kan? Kamu sama papa kamu kerja di grup Bintang Emas, betul? Kamu tahu juga Bintang Emas Group? Riko dan ayahnya petinggi di sana. Di Bintang Emas Group, cabang Jayatara. Selain Liantang, ayahnya Haris Darmanto, orang penguasa kedua. Siapa yang gak kenal dengan keluarga Darmanto? Kalian semua di sini pasti udah dengar. Ayah saya kepala manajer dari Bintang Emas. Jadi kalian semua di sini nggak bisa macam-macam sama. Macam-macam sama kamu. Kamu itu bukan level saya. Kamu tahu nggak? Kamu itu kayak kecoa kecil yang saya bisa hancurkan dengan jentikan 1 jari. Tuan Muda sudah kembali. Sudah kamu siapkan hadiah yang saya pinta? Lapor Tuan. Semuanya sudah saya siapkan. Bagus. Ada satu hal lagi. Orang tua dari pacar Tuan Muda rela menjual rumahnya demi untuk pengobatan Tuan Muda. Jadi saya pinta, berikan 1 unit rumah yang bagus di Savan God Resident. Carikan yang terbaik. Baik Tuan. Tuan sungguh luar biasa. Sangat perhatian. Segera saya akan siapkan. Lalu, untuk apa dia di sini? Tuan ya, istri saya Lastri ikut ingin menyambut kehadiran Tuan Muda. Mohon Tuan ya memberikan kami kecepatan.
Baik. Saya akan memberikan kamu kesempatan untuk menyambut kedatangan tuan muda. Tapi ingat, jangan bersikap yang tidak sopan. Karena kalau tuan muda hatinya tidak senang, saya tidak bertanggung jawab. Paham? Baik, Tuan. Sekarang kita berangkat menuju ke rumah keluarga Winata untuk menyambut kedatangan tuan muda. Ayo. Dasar bodoh. Kamu pikir kamu bisa hina Riko anak kamu? Cari mati kamu ya? Hah? Lu bilang lu mau ngancurin gua. Iya. Berdiri aja lu gak bisa. Lu bilang lu mau ngancurin gua. Mendingan lu berdiri dulu. Oh, gua tahu. Pasti lu cuma mau duit kan? Tenang aja. Anggap aja gue lagi baik hari ini karena gue mau ngasih sedekah ke orang miskin kayak lo. Ya, gue kasih dulu 1 miliar. Tapi lu pergi dari sini dan kasihan itu. Gimana? Jangan seenaknya hasut orang pakai uang. Gak semuanya bisa kamu beli. Kamu jangan marah-marah dong. Bagian kamu udah ada sendiri kok, tenang aja, ya. Siapa juga yang mau uang kamu? Kamu pergi sekarang. Pergi. Sekarang kamu mau menampilkan diri kamu sebagai cewek yang baik. Iya, cewek yang polos dan uang gak ada artinya buat kamu. Iya, gitu. Aku tuh udah hafal banget nih sama tipe-tipe cewek kayak lo. Awalnya mereka baik, pura-pura polos, gak mau uang, tapi ketika dikasih uang, mereka langsung nurut dan langsung menjilat. Semua penolakannya cuma karena uangnya tuh kurang. Iya kan? Tapi tenang aja. Ini ada sertifikat rumah mewah di Seven Goals dan akan ada uang cash 1 miliar buat kamu. Dan semua itu cukup buat beli kesetiaan siapa. Sekarang Elina, serang kamu. Lepasin. Kamu lihat, Marius, itu hanya sekelintir kekayaannya Riko punya. Sampah kayak kamu mau nandingin dia? Kok gitu? Kayak level. Kalian yang gak level. Kalian pikir sertifikat sampah seperti ini bisa bikin kalian arogan depan saya? Iya. Nyonya, Paliam baru kasih kabar. Beliau sedang dalam perjalanan menyambut tuan muda. Hadiah-hadiah juga sudah dipersiapkan. Keluarga Martino nggak merasa dipermalukan. Bagus. Meskipun keluarga Winata cuma orang biasa, tapi dia adalah orang yang baik dan tulus. Kita tidak boleh ngecewain dia. Justru, kita harus berterima kasih secara langsung dan persiapan pertunangannya dengan benar. Siapkan hadiah lamaran lagi. Saya yang akan antarkan langsung sendiri dan meresmikan pertunangan mereka. Baik, Nyonya. Berapa lama lagi kita sampai? Lapor, Nyonya. Sekitar 40 menit lagi. Enggak, kita harus sampai 20 menit lagi. Baik, Nyonya. Nyonya mau jalan di depan dikosongkan. Kendaraan lain harus menyingkir. Ini konyol banget. Kalian orang miskin dan kampungan gak mau uang sebanyak itu. Iya. Kalian kerja seumur hidup juga belum tentu bisa dapetin uang sebanyak itu, tau gak? Aneh banget. Gila emang. Ketawa aja terus, puas-puasin ketawa. Sebentar lagi kalian berdua akan berhenti ketawa. Darius. Lu terlalu banyak omong ya. Gue kasih tau sama Mama. Cewek itu gak butuh bacot doang. Mereka tuh butuh emas dan perak. Lu berdiri aja gak bisa, Darius. Hah? Mending lu berdiri dulu sekarang. Sebelum saya berdiri, lepasin dulu tangan kamu. Saya jijik sama tangan kamu. Yang miskin kurang ajar. Oh. Jangan ganggu calon kakak iparku. Tapi lu siapa? Hah? Berani ngatur-ngatur gua kayak gitu? Ya, aku kurang ajar. Cheers. Sini! Diam! Lepasin! Kalian semua pengikut dan kurang ajar dan gak tahu diuntung ya.
Gue bakal hancurin harga diri lu di depan semua orang banyak ya. Dan gue lu masih bisa nggak polos kayak gini atau enggak? Lepasin aku, lepasin! Riko, kamu bener-bener cari mati ya? Gak ada urusan sama rebut sampai bacot. Sini. Lepasin! Kita sudah sampai. Terima kasih. Kalian semua sudah mau menjambut kedatangan Tuan Muda. Dengarkan saya baik-baik. Kalian tetap bersikap siaga dengan penuh kewaspadaan. Dan satu lagi, beri penghormatan yang tulus ketika bertemu Tuan Muda. Ingat, jangan sampai kita membuat malu Tuan Muda, kekasihnya, dan keluarganya. Lastri, di hadapan Tuan Muda, jaga sikap. Pastikan, berikan impresi terbaik. Oke, ayo kita berangkat. Lepasin anakku! Atau kamu, aku hancurkan sampai titik darah penghabis. Coba enggak? Pikir gue tak sama lu? Hah? Ini badan lu ini yang tua, bisa gue bikin rembuk nih, gue jadiin makanan. Benar, emang gembel nggak tahu diri. Berani-beraninya kalian cari ribut sama Riko dan bilang mau berangkat sampai mati. Hei, kalian semua tuh orang kampung. Gak bisa di hidup kalian dibandingin dengan Riko. Jangan cari mati kalian semua ini ya. Dasar kalian semua keluarga bodoh. Sekali saya dengar satu kalimat aja dari kalian, akan aku hilangin semua keluarga. Riko, kamu bener-bener cari mati ya hari ini. Mati? Lu udah lumpuh, gak bisa ngapa-ngapain, jadi paling nudi. Kalau memang lu gak bisa pisah sama pacar lu yang lu sayang ini, pacar lu bisa gue bikin lu sehari, gue pakai udah dikut kelangnya, gue kasih lu, habis lu bisa sayang dia kayak beli ya. Kamu harus mati hari ini, Riko. Ingat baik-baik, gak akan ada satu orang pun yang bakal nolongin kamu. Saya jamin itu. Gimana cara lu matiin gua? Lu aja lumpuh. Mendingan sekalian berlutut, ya. Lu saling sama gua. Kalau perlu lu tiup pakai gua. Siapa yang suruh kamu berlutut? Ini dia semuanya, momen yang kita tunggu-tunggu. Setelah kompetisi kuliner internasional selama 1 minggu, tersisa 3 koki yang mewakili Prancis, Italia, dan Amerika. Para juri akan segera menentukan siapa yang jadi juara kuliner dunia. Ratu kuliner selalu fokus sama masakannya. Masakannya misterius, sama seperti orangnya. 5, 4, 3, 2, 1. Kupersembahkan Sunkist Iceberg. 1. Ratu kuliner menang! Ratu kuliner menang! Ratu kuliner! Ini terakhir kalinya aku tampil di depan publik sebagai Ratu Kuliner. Lalu aku akan rahasiakan identitasku untuk orang yang kucintai. Kabar mengejutkan. Ratu kuliner yang misterius, juara kuliner sebanyak 4 kali, mengumumkan pensiun. Alasan dibalik keputusannya masih belum diketahui. Tiffany. Maaf, badanku penuh tepung. Gak nyangka aku harus tinggalkan kau selama 3 tahun. Aku pasti kangen banget. Jangan khawatir, kau pasti sukses di Le Cordon Bleu, sayang. Masakanmu luar biasa. Lagian, berkat masakanmu juga, aku bisa pulih dari gangguan makanku, kan? Aku selalu dukung kamu. Tiff, pas aku balik nanti, aku akan bikin kau jadi wanita paling bahagia.
Tenang saja, Berry. Aku akan rawat ibumu. Mimpimu itu mimpiku juga. Aku mau cerai. Berry, apa-apaan ini? Aku Sarah Ross, bintang baru di Le Cordon Bleu dan calon istri Berry. Calon istri? Dia beda sama kamu, Tiff. Dia murid ratu kuliner yang didukung penuh sama grup restoran DX. Aku nggak pernah terima murid. Tiff, aku mau lanjut ke level yang lebih tinggi dan itu termasuk pasangan yang lebih baik. Tapi 3 tahun lalu, kau bilang... Bahkan makanan terenak pun lama-lama bisa basi kan? Cinta juga sama. Setelah semua pengorbananku demi kamu, malah ini yang kudapat. Cinta yang jadi basi. Pengorbanan? Memangnya seorang ibu rumah tangga bisa korbankan apa sih? Tanda tangan saja surat cerainya, Tiff. Coba kita tanya apa pendapat ibumu. Elena, anakmu pulang. Dia mau cerai sama aku. Akhirnya, memang sudah waktunya anakku ceraikan kau. Apa? Hai Ibu, ini Sarah. Jadi ini menantu baruku ya? Senang akhirnya bisa ketemu, Elena. Berry sering cerita soal dirimu. Elena, kamu tahu Berry selingkuh selama ini? Selingkuh? Jangan ngaco. Aku nggak pernah anggap kau menantuku. Kau cuma pembantu yang sok naik kelas. Memangnya kau bisa bantu apa untuk karir Berry? Sarah akan bimbing dia ke puncak kesuksesan. Kau nggak ada apa-apanya dibandingkan dia. Mulai sekarang aku yang akan merawatmu, Elena. 3 tahun lalu, aku tinggalkan semuanya untuk rawat ibumu. Biar kamu bisa ke Cordon Bleu untuk kejar mimpi kulinermu. Aku bikin kamu tenang tanpa beban, Berry. Aku Diam. mengurus rumahmu. Serius, Tiffany? Kau kasih ibuku makan semua ini dan kau bilang kau rawat dia? Elena punya gula darah tinggi, kau tahu? Dia butuh makanan sehat supaya... Alasan saja terus. Kau memang gak bisa masak. Selama 3 tahun ini, kerjaanmu itu cuma numpang hidup. Berry, itu omong kosong dan kamu tahu itu. Kau itu benalu. Kerjaanmu cuma tunggu aku pulang buat biayai hidupmu. Mending pakai pembantu saja. 3 tahun, Elena. 3 tahun aku masak, bersih-bersih, dan pastikan kamu selalu kenyang. Kamu tega banget, nak. Kau lihat ini. Selama kau pergi, aku disiksa terus sama dia. Beraninya kau ngomong begitu ke ibuku, dasar gak tahu diri. Oke, kamu mau cerai? Ini. Ingat kata-kataku, Berry. Kamu pasti menyesal. Oh. Nih, ini gajimu sebagai ibu rumah tangga. Anggap saja kita impas. Ya ampun sayang, dia beneran mau kutip uangnya. Kasian banget sih. Simpan saja uangmu, Berry. Suatu hari nanti kamu akan lebih butuh itu. Dan Sarah, kamu bukan rebut suamiku. Kamu cuma dapat sampahku. Aku gak sabar menunggu mereka tahu kalau aku ratu kuliner.
Hai, permisi, boleh masuk? Aku cuma mau berteduh. Ini Mesong Ekla, kami gak terima gelandangan. Keluar. Aku bukan gelandangan. Aku bisa saja beli segelas anggur sambil tunggu Uberku. Kamu gak akan sanggup beli anggur kami. Sekarang keluar dari sini. Kau baik-baik saja? Pak. Ini caramu perlakukan pelanggan kita. Minta maaf sekarang. Maaf. Pulang sana. Dan jangan sampai aku lihat ini terjadi lagi. Baik, Pak. Terima kasih. Ikut aku. Aku nggak akan biarkan pelangganku kelaparan dan kedinginan di luar. Selamat datang di Mesong Ekla. Nih, pakai ini dulu. Oh. Nggak apa-apa. Terima kasih. Oke, aku bikinin makanan hangat ya. Oh, enggak usah. Dapurmu juga pasti sudah tutup kan? Aku nggak lapar. Segelas anggur saja cukup. Hari ini benar-benar hari paling memalukan bagiku. Aku nggak akan biarkan pelangganku kelaparan. Jangan khawatir, gratis kok. Anggap saja ini permintaan maaf karena pegawaiku kasar banget sama kamu tadi. Silakan duduk. Coba ini. Ini risotto pakai resep nenekku. Nggak enak ya? Enggak kok. Ini makanan terenak yang pernah aku makan. Hei, pelan-pelan. Aku gak nyangka risottoku bisa bikin cewek nangis. Kenalkan, aku Cloud. Terima kasih, Cloud. Aku Tiffany. Jadi, Cloud, restoranmu lagi buka lowongan nggak? Aku bisa masak dan aku bisa bantu di dapurmu. Tiffany, kamu koki ya? Sebenarnya aku... Jujur saja, aku mau rekrut kamu. Tapi sekarang belum bisa. Kakekku paksa aku untuk segera tutup restoran ini. Apa? Kenapa? Padahal tempatnya bagus banget. Kalau kamu mau rekrut aku bisa bantu bangkitkan lagi. Sebenarnya aku lumayan jago. Masalah pernikahan. Kakekku maunya aku nikah sebelum usia 30. Sedangkan aku masih jomblo. Permisi Pak, jalannya sudah aman, nggak ada yang ganggu. Kenapa pria ini rasanya nggak asing? Aku pernah lihat dia di mana ya? Hei Eric, selamat malam Pak Windham. Tunggu, Cloud Windham? Penerus perusahaan chip terbesar di Amerika? Halo kakek. Aku tahu kau sembunyi di sini, Cloud. Waktumu sudah habis. Mana calon istri yang kau janjikan itu? Ngapain anak konglomerat triliunan dolar buka restoran di Culver City? Ini ya. Kakek, restoran ini proyek impianku. Dan ini juga mimpi ibuku. Lagi pula aku sudah bikin nilai perusahaan naik miliaran dolar. Memangnya urusan nikah ini sepenting itu? Ya, penting banget. Kau ini penerus keluarga Windham.
Dan kita sudah sepakat. Sekarang, aku sudah izinkan kau lanjutkan impianmu ini. Dan janjimu adalah, kau akan menikah. Kalau ada tawaran lain, kasih tahu aku. Sebenarnya, kakek benar. Ini orangnya. Tunanganku. Tiffany. Apa? Ikuti saja, nanti aku rekrut kamu. Iya, ini aku. Hai Pak Winham, senang bisa bertemu dengan Anda. Aku Tiffany Lockhart. Lockhart? Jadi kau tunangan cucuku? Tentu saja. Kami baru saja tunangan dan lagi saling cinta banget. Kalau enggak, ngapain aku kesini malam-malam? Baguslah, senang mendengarnya. Tapi cincin itu terlihat agak kecil. Untung saja aku lupa lepas cincin ini. Sejak kapan kau jadi pelit, Cloud? Tunggu, dia sudah nikah. Kenapa dia pakai cincin? Kesepakatan kita itu menikah. Jadi jangan coba ngeles pakai status tunangan. Kapan kalian benar-benar menikah? Ayolah kakek, aku baru saja melamar. Kasih kami waktu nikmati masa tunangan dulu. Tapi restoran ini tutup mulai malam ini sampai kau menikah. Besok. Kami akan menikah besok, kakek. Kejutan. Ya ampun sayang, gak nyangka akhirnya kita bisa dapat surat nikah juga. Semua yang aku lakukan buat kau. Setiap momen ternyata nggak sia-sia. Siapa sangka segampang itu dia tanda tangan surat cerainya. Ya ampun, Tiffany. Kau serius ikuti kami sampai sini untuk minta balikan? Itu nggak akan terjadi. Atau kau sengaja kesini buat minta balik uang cerai yang kemarin? Aku nggak akan pernah balikan sama kamu, Barry. Oke, kalau bukan demi aku, ngapain kau kesini? Dia kesini untuk nikah sama aku. Maaf, aku telat sayang. Ini untukmu. Terima kasih. Kamu baik-baik saja? Iya, cuma ketemu lalat saja. Ayo, kita nikah. Permisi. Gak mungkin dia nikah lagi secepat ini. Dia cuma mau bikin aku cemburu. Pasti mereka sudah main belakang dari dulu. Pantas saja dia gampang banget setuju waktu kamu mau minta cerai. Enggak mungkin. Tiffany itu terobsesi sama aku. Cowok itu paling cuma aktor bayaran. Kau masih memikirkan mantanmu ya? Tentu enggak. Terserah. Siapa cowok itu? Kayaknya aku pernah lihat dia. Nggak nyangka aku cerai, nikah lagi, dan dapat kerjaan baru dalam 24 jam. Mantan suamimu kedengarannya parah banget. Iya, aku nggak percaya aku sia-siakan 3 tahun untuk dia. Tiffany, semua orang pasti pernah salah. Entah soal percaya sama orang, atau malah anggap musuh jadi teman. Tapi pada akhirnya, selama kamu tetap jujur, nggak ada yang bisa jatuhkan kamu. Oke, jadi apa yang bisa aku bantu, bos? Aku butuh bantuan buat susun struk-struk ini. Siap, gampang. Oh, sebelum aku lupa. Nah, ini untukmu. Aku sudah setor $1 juta. Terima kasih sudah nikah sama aku. $1 juta? Aku nggak bisa terima ini. Kamu sudah kasih aku kerjaan dan tempat tinggal. Itu sudah cukup. Iya, tapi ini... Nggak ada tapi-tapi. Aku nggak bisa terima uang sebanyak itu dari kamu. Oke, bos. Aku lanjut kerja dulu ya.
Oke, kamu kan juga sudah dengar kata kakekku. Dia mau aku jadi lebih baik. Semoga kamu gak keberatan. Enggak, memang mau aku buang juga kok. Ya ampun, Cloud gak bisa. Kalau kamu gak mau terima uangku, setidaknya terima cincin ini. Anggap saja properti untuk pura-pura. Semoga suka. Ya Tuhan, Joy. Kenapa nggak ketuk pintu? Aku ketuk kok. Maaf bos, ada pelanggan yang bikin onar dan dia juga kritikus makanan. Biar ku urus. Ini nggak enak banget. Aku nggak mau bayar. Maaf banget kalau soal itu. Aku kenal cowok ini deh, Andre Lorenzo. Dia juri di kompetisi terakhirku. Oke, ini... Permisi. Pak, apa ada yang salah dengan makanannya? Kamu manajernya? Ini yang namanya dada bebek panggang? Beda jauh. Kau coba saja. Ini memang gak enak. Apa yang terjadi sama Koki Maisong Ekla? Maaf Pak, kami langsung ganti sama yang baru. Pak, ini bukan pertama kalinya dia datang bikin masalah. Oke, pasti dia dibayar sama grup DX. Ini nggak enak. Sudah aku coba. Grup restoran DX bajak 3 kokiku. Alice lagi bantu kita untuk sementara. Jujur saja, aku lagi cari ratu kuliner. Cloud lagi cari aku. Tapi nggak ketemu. Dia tahu apa soal masak? Hah? Siapa kau berani kritik masakan kami? Sausnya jelas salah. Rasa ceri itu menutup rasa bebeknya. Alice pernah masak di Hotel Bintang 5. Kau ragu sama kemampuannya cuma karena satu suapan. Pelanggan tadi juga nggak suka. Oke. Kau bisa bikin yang lebih baik? Coba saja. Kenapa? Kehabisan kata-kata? Dia cuma resepsionis. Apa yang dia tahu? Kerjanya cuma senyum dan bersihin piring. Nggak apa-apa. Suatu hari nanti... Sudah cukup kalian berdua. Tiffany cuma mau bantu. Aku gaji kalian buat masak, bukan Tiffany. Jadi bereskan ini. Jujur, biar aku saja. Aku cuma lakukan sekali saja, jadi lihat baik-baik. Baju koki. Oh ya ampun, gaya doang, gak ada kemampuannya. Gak nyangka kamu bisa masak begitu. Ayolah, tampilan bukan segalanya, oke? Pelanggan itu memang datang cari masalah. Pergi sana, antar ke dia. Benar, yang penting itu rasa, oke? Kau itu cuma resepsionis. Modal begitu saja mau masuk dapur. Kita lihat saja nanti. Aku harus saksikan ini. Pak, kami sudah masak ulang untukmu.
Kalian ganti koki? Silakan dicoba, Pak. Lihat saja, paling juga dimuntahin.